Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini Bu, sebelum melakukan supervisi, pertama saya akan melakukan prasupervisi dulu, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Itu dari ada 3, yaitu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah coaching yang akan dilaksanakan Bu Ratna itu sudah sesuai dengan alur coaching? Sudah Bu, sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih Bu. Yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi yaitu saya akan memberikan kehadiran dengan penuh. Yang keempat Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang seperti apa? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan meluangkan waktu, hadir penuh, serta memberikan rasa nyaman pada coaching. Seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Ini saya sudah melakukan supervisi. Monggo silahkan dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Ningsih. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya Bu, ada waktunya Bu. Oh ada, monggo, bagaimana? Ya, ini Bu, saya ada permasalahan, yaitu di sekolahan saya, di kelas saya itu ada anak yang tidak melakukan peraturan di sekolah Bu. Ya. Seperti itu. Tujuan Bu Ningsih kesini apa ya? Saya itu ingin meningkatkan kedisiplinan terhadap murid supaya anak itu dapat melakukan peraturan di sekolah dengan baik. Oh begitu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa? Iya Bu, kan kalau istirahat ya Bu, jam istirahat itu ada siswa, ya itu kalau ketika istirahat dikeluarkan bajunya Bu dan sepatunya dilepas. Padahal sudah diingatkan sama bu gurunya, tetap aja seperti itu Bu. Oh, kalau begitu, bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Ningsih lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan selalu membimbing kepada siswa tersebut supaya tidak melakukan lagi. Kedua, saya akan mencoba melakukan yaitu pada segitiga restitusi Bu, yang pernah saya lakukan, dan juga menanyakan keyakinan kelas kepada siswa tersebut. Oh, seperti itu. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana tersebut? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Ya, tanggung jawab saya yaitu saya akan selalu membimbing anak tersebut dan juga menerapkan tadi segitiga restitusi dan keyakinan kelas kepada anak tersebut supaya anak itu tidak melakukan kesalahan lagi Bu. Dan yang akan membantu dalam kelancaran program tujuan saya yaitu murid dan juga semua guru Bu. Seperti itu, semoga rencana dan aksi nyata Bu Ningsih dapat dilakukan di sekolahan Ibu dengan baik. Baik Bu Ningsih, setelah kita berbicara dan ngobrol, akhirnya saya menyimpulkan bahwa Bu Ningsih telah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Ningsih sendiri. Semoga dapat diterapkan di sekolah. Amin. Itu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ningsih setelah bercerita kepada saya? Iya Bu, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching kepada Ibu, akhirnya alhamdulillah
sekolah ya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini Ibu, saya akan melaksanakan pasca supervisi. Tadi saya sudah melakukan supervisi, Bu Ratna tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ningsih, dan yang ingin saya tanyakan, apa ya yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan, yaitu memberikan kehadiran penuh, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Bu Ratna sudah melakukan coaching dengan baik, yaitu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selain itu, Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu untuk kompetensi coaching, Ibu sudah memberikan kehadiran penuh, menyusun pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, Ibu. Sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya akan kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian ya Bu ya, barangkali ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iko, apa kabar? Siang Bu Ratna, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Oke. gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum melakukan supervisi, saya akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu. Dan sebelum melakukan coaching, kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coachingnya dulu nih Bu, seperti tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, kemudian sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya akan bertanya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Iko? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi yang spesifik itu mendengarkan secara aktif Bu. Oh ya betul. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Iko? Ya, jadi indikator dari yang ingin saya kembangkan itu ada fokus terhadap apa yang disampaikan coach. Terus kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, tidak memotong pembicaraan coach. Terus keempat, memberikan respon yang positif. Oke, itu tadi pra-supervisi. Selanjutnya Ibu silahkan melakukan supervisi dengan sebaik-baik mungkin. Ya, terima kasih Ibu. Oke, monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Apa Bu Iko punya waktu hari ini? Hari ini ya Bu ya, ada. Kebetulan saya lagi senggang Bu. Gimana ya Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Iko Oh karena ada hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Iko. ya, yang pertama Ibu tujuan kesini gimana Ibu? Mau apa Ibu?
Jadi saya itu memiliki permasalahan di kelas, Bu. Ada kelas 1 yang sering menangis saat orang tuanya meninggalkan dia di sekolah, Bu. Faktor yang menyebabkan anak tersebut menangis itu gimana Ibu? Ya, jadi gini, Bu. Karena kelas 1 ya, Bu, mungkin masih berasa di TK ya, Bu. Masih masa transisi dari TK ke SD. Si anak itu belum memiliki kemandirian dan kepercayaan diri, Bu. Oh gitu ya. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang Ibu akan laksanakan setelah itu? Jadi setelah saya tahu faktor penyebabnya apa, Bu, Oke. selanjutnya saya akan melaksanakan rencana aksi atau langkah-langkah penyelesaiannya. Satu, saya akan menyusun pembelajaran yang menarik, Bu. Kelas akan saya kembangkan, saya hias semenyenangkan mungkin, sehingga anak tersebut lupa akan ibunya yang mengantar ke sekolah. Jadi saat ibunya mengantar tidak menungguin, anak tersebut sudah tidak menangis, Bu. Selanjutnya saya juga akan melakukan ice breaking dan games-games edukasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak tersebut dan menumbuhkan kemandirian anak tersebut, Bu. Ya, dari rencana aksi tersebut, Ibu, apa yang Ibu harapkan selanjutnya? Ya, dari rencana yang saya susun ya, Bu, Ya. saya berharap nanti anak tersebut tuh muncul rasa kepercayaan dirinya, Bu, muncul rasa kemandiriannya, sehingga saat anak tidak ditungguin oleh orang tuanya, Bu, anak tersebut percaya diri dan tidak menangis lagi, Bu, dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya ya, Bu. Begitu, Bu. Dari rencana aksi tersebut, siapa saja Bu yang dilibatkan? Ya, yang pertama jelas sama siswa ya, Bu ya. Yang kedua saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu, memberikan gambaran-gambaran atau bekerja sama terkait dengan pembelajaran emosional, Bu, biar anak itu mengerti bahwa menumbuhkan kepercayaan diri itu tidak selamanya harus ditungguin orang tuanya, Bu. Terus saya juga akan melibatkan teman sejawat, Bu, untuk selalu mengamati atau memberikan saran yang positif terkait pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga meminta pendapat dari kepala sekolah, Ibu. Ya, dari beberapa yang saya tanyakan tadi, saya bisa menyimpulkan ya Bu ya. Tadi ada permasalahan anak Ibu yang nangis ya, karena kelas 1 itu masih peralihan ya Bu antara TK sama SD. Terus kenapa anak tersebut menangis, faktornya seperti apa, dan Ibu juga sudah membuat rencana aksi. Itu sangat bagus sekali Bu, sangat bagus sekali. Dan sebetulnya Ibu sudah mengetahui apa langkah-langkah yang ingin Ibu capai, dan harapannya juga sudah tadi sudah diterangkan juga harapan untuk anak tersebut. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching ini? Yang pertama saya lega ya, Bu, dapat menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, dan ternyata setelah berbincang-bincang dengan Bu Iko, saya itu secara tidak langsung menemukan apakah rencana yang akan saya susun itu tepat atau tidak. Nah, dari perbincangan ini saya juga menemukan solusi, Bu, ternyata, Bu, dari setelah dapat penguatan dan saran dari Bu Iko. Terus yang berikutnya saya akan semakin bersemangat untuk segera melakukan rencana aksi yang berikutnya, Bu Iko. Oke, semangat terus ya Bu ya. Nah, iya, Bu. Ya. Matur suwun Ibu waktunya, Bu. Semoga saya bisa menerapkan sesegera mungkin ya, Bu. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun, Bu, Oke, waktunya, Bu. monggo, Ibu. Bu Iko, setelah melakukan supervisi ada yaitu pasca supervisi, Ya. di mana dari pengamatan saya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Iko. Jadi gini Bu, indikator yang ingin saya kembangkan itu ada 4 ya Bu ya. Yaitu yang pertama itu fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri dari coach tersebut ya Bu. Ketiga, tidak memotong pembicaraan
dan yang terakhir memberikan respon yang positif. Baik, dari pengamatan yang sudah saya lakukan, Bu Iko sudah melakukan coaching dengan baik dan sesuai alur tirta, seperti tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu pun sudah baik. Dan menerapkan kompetensi coaching dengan berfokus pada mendengarkan secara aktif, ya Bu Iko. Kemudian, kompetensi apa lagi yang Bu Iko ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi yang ingin saya kembangkan lagi selain mendengarkan secara aktif ya Bu, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi coaching saya, yaitu dari kehadiran penuh Bu, memberikan kehadiran penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Selesai sudah pasca supervisi, untuk selanjutnya semoga bisa diterapkan di sekolah dan di anak-anaknya Bu Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nimsi. Bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah Bu Nimsi sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Nimsi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dwi, sehingga kita bisa melakukan supervisi pada hari ini. Sebelum saya melakukan supervisi, saya akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu Bu Dwi. Nah, sebelum melakukan supervisi, mari kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini. Yang pertama yaitu tidak dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching atau kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Untuk berikutnya yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyusun pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Dwi? Saya ingin kompetensi yang ingin diobservasi yaitu bagian menyusun pertanyaan yang berbobot Bu Nimsi. Ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dwi? Adapun indikator yang ingin saya capai Bu Nimsi, 1. Menyusun pertanyaan yang terbuka Bu. Yang kedua, menyusun pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan satu persatu dengan cara tidak memberondong pertanyaan secara sekaligus Bu Nimsi. Ya. Nah, nanti lanjutkan dengan supervisi. Nanti Bu Dwi lakukan coaching dengan rekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iko. Bu Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ada apa ya Bu Iko datang ke sini? Iya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya. Apakah Ibu punya waktu? Alhamdulillah ini sedang jam kosong Bu. Ya, ini Bu, saya kesini ini untuk mau menanyakan ini Bu, mau sharing lah ibaratnya ya Bu ya. Ada siswa saya, kelas saya itu tidak berangkat tanpa keterangan Bu, alias alfa. Apa kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Apa sudah mengkonfirmasi dengan wali kelasnya? Iya itu Bu, karena saya tidak tahu ya Bu ya, karena di situ itu tidak ada keterangan apa-apa. Dan saya konfirmasi sama guru BK juga, guru BK sama wali kelas juga tidak tahu Ibu. Kira-kira langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan Bu Iko itu apa? Langkah yang ingin saya pakai ya Bu ya, yang ingin saya ini lakukan itu saya mencari tahu dulu Ibu. Jadi mencari tahu dulu penyebab dari siswa tersebut kenapa tidak berangkat, yaitu dengan menanyakan ke teman-temannya yang satu kelas
Terus ke wali kelasnya juga saya konfirmasi kenapa anak tersebut tidak berangkat. Selain itu juga saya menanyakan ke guru BK Bu, ke guru BK juga gitu Ibu. Barangkali wali kelas, karena kan wali kelas kan harusnya tahu ya dari anak didiknya, itu saya tanyakan. Oh, oke, tadi langkah-langkah yang ingin Bu Iko tempuh. Nah, selanjutnya harapannya ingin Bu Iko setelah melakukan rencana aksi itu apa? Ya, dari rencana aksi tersebut saya mengharapkan anak tersebut atau siswa tersebut itu berangkat secara aktif, dan kalaupun anak tersebut tidak berangkat itu mengirim surat lah, mengirim surat entah itu sakit, entah itu izin Ibu. Jadi ada keterangannya, tidak alfa gitu Bu. Tadi ada harapan yang Bu Iko inginkan terhadap siswa ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi itu Bu Iko ingin melibatkan siapa saja? Ya, dari rencana aksi tersebut pasti saya melibatkan siswa yang satu kelas. Dari tadi menanyakan dulu bagaimana kabar siswa tersebut, kenapa tidak berangkat sekolah, dan saya melibatkan juga yang jelas pasti wali kelas ya Bu ya, wali kelas dan guru BK juga gitu. Dari perbincangan kita tadi dapat saya tarik kesimpulan ya Bu Iko, Bu Iko memiliki permasalahan bahwa salah satu murid Bu Iko itu tidak berangkat tanpa keterangan sehingga tidak memiliki nilai ya Bu. Iya. Nah, Bu Iko juga sudah berkonfirmasi atau mengkonfirmasi hal tersebut kepada teman-temannya, wali kelas dan guru BK. Harapannya anak tersebut setelah berangkat itu nanti kedepannya saat tidak berangkat memberi keterangan. Iya. Dan saat berangkat Bu Iko memotivasi untuk rajin berangkat dan memberikan tugas ya Bu, tugas Iya, susulan iya, agar betul, mendapat memberikan nilai ya Bu tugas. ya. Kedepannya semoga rencana yang Bu Iko susun tadi dapat dilaksanakan segera mungkin dan dapat mengatasi permasalahan tersebut ya Bu Iko. Ya, terima kasih Bu. Nah, kira-kira setelah perbincangan kita tadi Bu Iko, apa yang Bu Iko rasakan? Jadi setelah perbincangan kita ini Bu, alhamdulillah saya merasa lega Bu, merasa bahagia. Saya sudah menceritakan permasalahan saya, kenapa mencari tahu anak tersebut kenapa tidak berangkat sekolah tanpa keterangan, dan saya memiliki solusi ya Bu ya, memiliki solusi dari tadi yang disarankan Ibu untuk memberikan tugas ketika anak tersebut sudah berangkat. Jadi anak tersebut memiliki nilai seperti teman-temannya gitu Bu. Terima kasih. Ya Bu Iko, tadi perbincangan kita kayaknya sangat menarik ya Bu Iko. Iya. Terus Bu Iko menyampaikan masalah, ternyata setelah perbincangan kita Bu Iko juga menemukan solusi dari permasalahan Bu Iko. Kedepannya semoga kita dapat membimbing dan memberikan pembelajaran yang merdeka untuk murid-murid kita ya Bu, memberikan yang terbaik buat murid kita ya Bu. Itu saja Bu Iko. Ya, Silakan lanjutkan kegiatan Bu Iko selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih banyak. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iko. Monggo. Ya Budi, tadi setelah saya melakukan supervisi, kemudian saya akan melakukan pasca supervisi. Ya, yang pertama yaitu dari pengamatan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Iko ya Bu Ningsih, dan alhamdulillah menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, indikator yang ingin saya capai juga menurut saya sudah tercapai ya Bu. Saya sudah menyusun pertanyaan yang berbobot, menanyakan pertanyaan satu-satu dengan cara perlahan ya Bu. Yang ketiga, memberi respon positif terhadap pernyataan Bu Iko. Terus selanjutnya yang terakhir tadi menyusun pertanyaan yang mampu menggali potensi dari Bu Iko sebagai coach Bu. Iya betul.
Dari pengamatan yang sudah saya lakukan, Bu Dwi sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama ada tujuannya, kemudian kedua identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga sudah tanggung jawab. Dan menerapkan kompetensi coaching dengan berfokus pada menyusun pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dwi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Iko tadi, Bu Nimsi, saya mengharapkan kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu ketiganya, Bu. Jadi saya berusaha untuk menerapkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama yaitu hadir penuh ya Bu, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga menyusun pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu melaksanakan coaching untuk digunakan dalam supervisi kedepannya nanti Bu. Ya, semoga dari apa yang dilakukan Bu Dwi itu dapat diterapkan di sekolah. Ibu Dwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nimsi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nimsi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Nimsi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Dwi juga? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Bu Nimsi kesini kira-kira? Iya Bu, ini saya mau melakukan coaching dengan Ibu Ratna. Nah, saya minta waktunya untuk supervisi kepada Bu Dwi. Kira-kira coachingnya akan dilaksanakan kapan Bu Nimsi? Sekarang Bu. Berarti sebelum saya mensupervisi Bu Nimsi, alangkah baiknya kita melakukan observasi dulu Bu Nimsi. Siap Bu. Kira-kira nanti penilaiannya, kriteria penilaian yang ingin Bu Nimsi utarakan bagaimana? Apa saja? Ya, sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi, ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat itu ada tanggung jawab. Seperti itu Bu. Nanti berarti saya mensupervisi Bu Nimsi, langkah-langkah yang pertama yang akan saya nilai yaitu supervisi ya Bu, terus supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Nah, adapun nanti kriteria penilaiannya, satu, Bu Nimsi sudah melakukannya apa belum? Bu Nimsi sudah, yang kedua Bu Nimsi melakukannya sesuai tidak dengan alur tirta dan kompetensi yang ingin Bu Nimsi harapkan. Yang ketiga, apakah Bu Nimsi sudah melakukan dan tapi belum sesuai gitu, Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Nimsi kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pada kehadiran penuh Bu. Jadi kan dalam coaching ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua itu menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga menyusun pertanyaan yang berbobot. Fokus Bu Nimsi pada kehadiran penuh. Indikator ketercapaian yang ingin Bu Nimsi capai saat coaching nanti apa Bu? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu dengan meluangkan waktu dan hadir penuh serta memberikan rasa nyaman kepada coach. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya yang ingin dicapai Bu Nimsi. Indikatornya ya Bu untuk mencapai kompetensi kehadiran penuh ya Bu. Oke, nanti saya susun dulu rubriknya, saya diskusikan dengan Bu Nimsi lagi saat supervisi dilakukan, saat coaching dilakukan nanti sudah saya siapkan rubriknya Bu. Iya Bu, silakan langsung melanjutkan kegiatan coachingnya Bu Nimsi. Siap Bu. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Nimsi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Nimsi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik. Ibu ada waktu? Ada Bu.
kebetulan saya mau cerita Iya. di sekolah saya itu ingin sekali meningkatkan kedisiplinan anak dalam baris berbaris. Kenapa? Karena di TK saya itu anaknya itu kalau harus baris itu susah, apalagi anak laki-laki gitu Bu. Iya. Tujuan Bu Ratna kesini itu ada apa ya? Saya itu ingin mencari solusi dan bercerita sama ibu bagaimana tentang keadaan di sekolah saya, yang saya itu ingin meningkatkan kedisiplinan tentang baris berbaris untuk anak seperti itu Bu. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya bagaimana Bu? Permasalahannya itu di setiap pagi sebelum masuk ke kelas dan sebelum pembelajaran itu anak-anak itu dibiasakan untuk baris. Nah, di saat suruh baris itu anak-anak susah Bu. Mereka itu asik dengan permainan mereka di luar, kayak main prosotan, kayak main bundaran seperti itu Bu, jot-jotan. Jadi suruh baris mengikuti guru itu susah. Padahal mengajarkan baris kepada anak itu menurut saya penting sekali gitu Bu. Iya, itu berarti anak itu sulit ya Bu ya untuk Iya, berbaris nih. Iya. Ya. Terus bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Ratna lakukan? mungkin untuk kedepannya saya akan membuat game dulu sebelum baris, seperti yel-yel untuk penyemangat di pagi hari. Terus sebelum baris saya akan bergerak-gerak sedikit dengan musik, mungkin seperti itu Bu untuk kedepannya. Ya, bagaimana tanggung jawab terhadap rencana aksi itu Bu? Terus siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Untuk kedepannya saya akan mencoba untuk mengajak rekan sejawat untuk mendukung rencana saya tadi. Kemudian saya akan memantau perkembangan kegiatan saya itu secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Dan saya juga akan mencari referensi dari sosial media, apa dari teman-teman jika masih saya perlukan seperti itu Bu. Baik, dari percakapan kali ini semoga apa yang diharapkan Ibu Ratna itu dapat tercapai dan sehingga dapat mencari solusinya. Ibu, Terima kasih. Saya akan saya akan praktekkan di sekolah saya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Ningsi. ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bu Ningsi, tadi Bu Ningsi sudah melakukan coaching dengan Bu Ratna. Saat coaching saya juga menemani Bu Ningsi untuk mensupervisi Bu Ningsi. Adapun hasil pengamatan yang saya amati saat Bu Ningsi melakukan coaching, Bu Ningsi sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Ningsi capai. Apa Bu Ningsi masih ingat kompetensi apa yang ingin Bu Ningsi capai? Masih Bu, yaitu kompetensi yaitu memberikan kehadiran penuh Bu. Adapun indikator dari kompetensi yang ingin Bu Ningsi capai, salah satunya membuat rasa nyaman saat coaching, mencoba memberi respon positif saat coaching. Ya, udah Bu Ningsi lakukan. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan ke Bu Ningsi itu Bu Ningsi sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai alur yang Bu Ningsi dan saya sepakati, yaitu sesuai alur Tirta. Langkah-langkahnya juga sudah Bu Ningsi lakukan. Ada 4 langkah ya Bu. Yang pertama menyampaikan tujuan coaching, yang kedua identifikasi masalah, terus rencana aksi dan memberikan tanggung jawab ya Bu. Iya. Saat coaching itu ada 3 kompetensi juga yang kita gunakan ya Bu. Apa Bu Ningsi bisa menyebutkan itu 3 kompetensinya? Satu yaitu memberikan kehadiran penuh,
kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu menyusun pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, tadi sudah Bu Nimsi dan Bu Ratna sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai alur dan menggunakan tiga kompetensi coaching dengan baik. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nimsi kembangkan ke depannya? Ya, kompetensi yang saya selanjutnya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga menyusun pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, tadi Bu Nimsi sudah menggunakan satu kompetensi sesuai dengan fokus yang ingin dicapai Bu Nimsi. Terus kedepannya Bu Nimsi juga ingin melakukan memanfaatkan atau menerapkan tiga kompetensi selanjutnya ya Bu, ada mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan coaching dengan alur cerita ini untuk supervisi akademik ya Bu Nimsi. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Nimsi.